إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadarnya saja. Yaitu iman dan takwa yang kita jadikan sebagai pedoman hidup menghadapi situasi apapun, bukan hanya sebagai gaya hidup. Termasuk dalam menghadapi krisis ekonomi yang belakangan semakin terasa mencekik ini. Dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku karena daya beli turun yang naik daya jual. Tidak bermaksud bicara ekonomi, tetapi ada kaitannya dengan akidah. Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathum fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasrat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Dan dari sebagian manusia ada loh orang yang menyembah Allah Muslim, tetapi keadaannya puritan, marginal, tertinggal, baik dalam kehidupan ekonomi, politik maupun yang lainnya. Cirinya, idza asabau khairan, ketika ketimpa kebaikan tenang damai, tetapi ketika tertimpa ujian, cobaan, krisis ekonomi, bisa jadi inqalaba ala wajhi, wajahnya berpaling menjadi kufur lagi. Rasulullah bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufran," adalah fakir, miskin, krisis itu bisa menjadikan orang-orang berbuat kufur. Hari ini sebuah radio kita mendengar tiap bulan ratusan sepeda motor hilang. Betul? Kufur, mencuri, merampok, melakukan perbuatan tak terpuji. Ratusan puluhan mobil hilang. Betul? Anak gadis hilang. Istri hilang, suami hilang, katanya begitu ya, karena alasan-alasan ekonomi. Nah, kita mestinya belajar bagaimana menciptakan masyarakat sejahtera dalam waktu yang singkat. Belajar dari sukses Korea, di mana Presiden Korea belajar dari hijrah Nabi. Boleh membandingkan sebentar, Korea lawan Indonesia, merdekanya selisih 2 hari. Korea 15 Agustus 45, kita 17 Agustus 45. Sama-sama bekas jajahan Jepang. Korea 35 tahun, kita 3,5 tahun. Kemudian tahun 60 sama-sama terpuruknya. Kita karena PKI, mereka karena kalah perang. Bahkan dikenal tahun itu negara paling miskin nomor 5 di dunia, Korea Selatan. Tetapi tahun 70, Presiden Park Chung-hee buka referensi, tim ahli suruh belajar. Mana ada siapa pemimpin yang dalam waktu singkat merubah masyarakat yang miskin terpuruk menjadi sejahtera. Buka buku, ketemu namanya tidak ada yang lain kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Dia pelajari sekelompok kecil masyarakat terusir dari Mekah ke Madinah, namanya hijrah, betul? Membangun Madinah, mempersatukan Muhajirin dan Ansor, mempersatukan seluruh agama di Madinah dengan piagam Jakarta. Gak mau berantem dengan musuh dengan piagam Hudaybiyah. Kok dalam waktu 1 generasi bisa menguasai dunia, Romawi dan Persia? Tentu ini bukan transmigrasi biasa. Dipelajari konsepnya. Dia bentuk namanya Sai Maul Undong, Desa Maju.
mentalnya, kebersamaannya, kemandiriannya, komitmen gotong royongnya dibangun bersama-sama, jiplak konsep hijrah. Dalam waktu nggak lama, Anda lihat Korea negara maju yang luar biasa. GNP-nya Indonesia 5.000, di sana 35.000 US dollar per kapita per tahun, 7 kali lipat. Pada tahun 60 sama-sama miskin. Anda lihat produksi mobil-mobil Korea, laptop, komputer Korea, gadget Korea, teknologi chemical Korea, sampai drama pun Korea, lagu-lagu Korea. Indonesia tiap tahun memang memperingati hijrah, tetapi tetap diperingati sebagai sejarah, tidak pernah mendesak kita untuk berubah. Hijrah hanya diperingati, tidak pernah mendorong kita untuk melakukan aksi-aksi perubahan seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu persoalan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu maka nggak bisa menyelesaikan krisis ini dengan sekian triliun. Saya pengusaha semula bergembira. Menteri Keuangan yang baru mau menggelontorkan 200 triliun. Kemudian tambah lagi, kalau dana dapur MBG tidak efektif 40 triliun mau dilempar ke masyarakat. Langsung saya menghubungi perbankan. Ono program apa? Nah utang-utangan aku yo gelem begitu ya. Tapi ternyata negatif. Apa negatifnya? Pemerintah minta 4%. Mau dibuang berapa kalau modalnya 4%? Sementara dari masyarakat bisa mendapatkan dana lebih murah. Belum jalan. Saya kira mesti kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membangun masyarakat dengan perdagangan. Salah satu pemicu neokomunisme tumbuh dalam 20 tahun terakhir ini, kata Prof. Bagirmanan, adalah karena para pemimpin, tokoh-tokoh gagal mengimplementasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Ekonomi tumbuh ya, tetapi tumbuhnya pincang. Yang tumbuh hanya yang kaya, yang miskin tertinggal. Nah, ketertinggalan inilah yang membuat kefakiran, kerusuhan, kemudian pencurian dan lain sebagainya. Satu cara untuk menumbuhkan ini adalah spiritual entrepreneurship. Apa itu? Berdagang, tetapi orientasinya tidak hanya profit tetapi benefit. Berdagang tidak mati-matian golek laba, tetapi juga mengejar manfaat. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Pramila Rasulullah mencontohkan pedagang mulai umur 6 tahun, sampai 12 tahun berdagang sampai negeri Syam. 17 tahun sudah fund manager regional trading company, 25 tahun kaya raya. Para sahabat Nabi pedagang. Konon 80 sahabat Nabi itu buruh, musafir, mengembara, jadi berdakwah dan pedagang. Tokoh-tokoh kemerdekaan pedagang, tokoh NU Muhammadiyah pedagang. Hari ini generasi muda kita jarang yang jadi pedagang. Kuliah mimpinya jadi pegawai di BUMN dan yang setaranya. Pada Rasulullah bersabda, 8 di antara 9 rezeki ada di perdagangan. Ketika sepi pedagang, maka GNP Indonesia tetap tertinggal. Bisa dibuktikan dalam bentuk rasio pengusaha Malaysia, Thailand, Singapura itu dua di atas 4%. Korea 7%, Amerika 11%, Indonesia masih di bawah 0,3%. Itu ada 60 juta UMKM itu tidak dianggap pedagang karena berdagang hanya untuk menyambung hidupnya sendiri, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Oleh karena itu pesan Rasulullah, pesan pokok dalam Al-Quran, pamali tidak boleh. Dalam situasi krisis seperti ini, umat Islam ikut-ikutan menyimpan modal, menyimpan aset, menyimpan apa saja dengan alasan wait and see. Kalau tidak menguntungkan, saya tidak berdagang. Itu kapitalis. Itu kapitalis.
Pamali orang Islam menimbun aset, menimbun bahan pangan, menimbun bahan pokok, apalagi menimbun aset tidak diputar. Alasannya tidak menguntungkan. Sekali lagi, rezeki berkah itu ada madiyah, ada manfaat. Ada profit, ada benefit, ada laba, tetapi jangan lupa kalaupun laba kecil, target kita bukan sebesar-besar keuntungan, tetapi sebesar-besar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu baru yang disebut dengan rezeki yang barakah. Maka mari apapun yang kita miliki kita putar dalam arti yang aman. Misalnya panjenengan punya para pensiunan, punya simpanan 500 juta misalnya, mau dipakai nanti untuk mantu dua anaknya belum menikah, kira-kira 4 tahun dan 5 tahun lagi, supaya aman, ketimbang mohon maaf deposito gak seberapa ya, tetapi yuk dimasukkan ke dalam wakaf perbankan syariah oleh selama 4 tahun, namanya wakaf berjangka. Oleh perbankan syariah diputar di sukuk ya, sukuk itu pinjaman pemerintah tapi syariah, maka hasilnya bisa dimanfaatkan untuk umat, tetapi modal pokoknya masih utuh. 4 tahun kemudian bisa ditarik untuk panjenengan mantu atau mensekolahkan, menguliahkan anak-anak panjenengan, manfaat. Uangnya tidak berkurang. Bagi yang punya modal, saya mempraktekkannya, alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan. Sedikit cerita. Krisis ketika pandemi yang lalu tahun 2021 puncak-puncaknya, orang pada tiarap berbisnis. Saya malah baru membuka bisnis properti. Ketika turun dari mimbar Jumat, banyak teman yang mengkritik saya, "Misbah, kamu itu gendeng kok. Orang-orang pada tiarap bisnis properti sulit, kamu malah baru buka. Apa yang kau pikirkan?" Saya nggak mikir adoh-adoh, saya hanya mikir punya tanah nggak seberapa, 2.500, kata Al-Quran tidak boleh ditimbun, harus diputar. Itu tok ayatnya. Tak lakoni, tak putar, tak rajang-rajang. Ya wis, jadi bapak belur ya, ternyata harus pakai PT. Kalau pakai PT itu 30% setor ke fasum. Waduh, regane larang 30% untuk fasum kita ya. Tertatih-tatih, alhamdulillah finally ya laku tinggal separuh keadaan. Meskipun saya sendiri belum bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari aset itu, tapi paling tidak berputarnya aset itu, ada tukang, ada mandor, ada marketing, ada satpam, tak kurang 15 orang di situ. 15 orang itu bukan 15 orang, tetapi 15 keluarga yang ada di belakangnya. Berpikir sederhana, jangan hanya sebanyak-banyak laba, tetapi sebanyak-banyak manfaat. Sederhana, pemikiran saya yang kedua. Kebetulan rumah saya agak besar, agak tidak terlalu besar karena anaknya 6. Ketika anak-anak sudah pergi semua, rumah itu kosong. Pilihannya, apa ini ya, dijual susah. Kalau rumah segede ini berdua juga kayak apa pelayan begitu. Kalau dikoskan, privasinya terganggu, betul. Akhirnya muncul ide membuat daycare. Terus daycare ini lembaga penitipan bayi atau anak. Setelahnya 2-3 putune dhewe loro, wong 3 mempekerjakan 2 orang, ya lumayan bisa gaji 2 orang. Hari ini sudah umur 6 tahun, muridnya itu rata-rata di atas 30, bisa mempekerjakan 6-7 orang mak-mak. Ternyata mak-mak itu bukan hanya mak itu di belakangnya ada anak, ada menantu, ada cucu. Ya Allah, gaji gak seberapa, tapi memberikan manfaat kepada tak kurang 6-7 anggota keluarga di belakangnya. Selama itu rumahnya manfaat, mendidik anak-anak kecil, diajari sholat, doa, akhlak, asmaul ayat pendek, asmaul husna, macam-macam. Sampai ada non muslim yang titipkan, anak saya non muslim, di sini dari muslim, udah nggak apa-apa, dititipkan aja. Itu disuruh mengajak, ya sudah mik kepenai sebulan bonbonane barangkali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untungnya nggak seberapa. Disebut tempat saya paling murah, iya murah nih kalau nggak bayar kontrak rumah gitu ya. Tetapi manfaatnya saya kira penting untuk kemaslahatan. Paling tidak dengan 7-8 orang mak memutar ekonomi yang luar biasa, memberikan solusi atas kesulitan ekonomi yang sekarang ini. Jamaah rahimahullah. Orang bijak mengatakan gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Hutan sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak mesti serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan faedah, manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Quran dan hadis yang saya bacakan di awal tadi dipraktekkan oleh pemerintah Inggris. Ingat 20 tahun yang lalu di Belfast, ibu kota Irlandia Utara, sering ada pemberontakan. Masih ingat namanya IRNA, pemberontakan. Karena ekonominya ngedrop dibanding dengan selatan. Lalu pemerintah Inggris mengalokasikan seluruh anggaran, sikap mental kepada utara untuk membangun kesejahteraan ekonominya. Belakangan sampai hari ini tidak terdengar lagi pemberontakan. Artinya demo yang merusak kayak kemarin itu tidak laku provokasinya kalau ekonominya sejahtera. Mana mau masyarakat Praban diajak demo kayak kemarin usaha-usahaan itu? Nggak mau, karena ekonominya selesai. Siapa yang mau? Pasti mereka yang hidupnya kesulitan. Betul, pemerintah Inggris menginjeksi anggaran ke Irlandia Utara, dan pernah saya naik bis untuk melihat perbatasan bersama Pak Dahlan dari Dublin selatan ke utara. Sudah ekonomi merata dan sudah nggak terdengar lagi pemberontakan di Belfast, Irlandia Utara. Kesejahteraan diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dipraktekkan oleh Irlandia, tampaknya diabaikan oleh negara-negara kita di Indonesia. Ini yang harusnya belajar para pemimpin tentang hijrah, tentang Nabi, dan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata maghfirah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.